Sungai Kampar membentang dari Muara Kabupaten Pelalawan hingga Kampar sepanjang 414 km. Sepanjang alirannya selalu ramai dengan aktivitas warga. Harus ikan, harus pisang yang sekecil-kecil itu, Bu? Atau bisa yang besar? Bisa, yang besar cuman nanti mungkin prosesnya tidak seperti itu. Oh, lebih lama lagi ya. Lebih lama lagi atau Nih, lebih besar lagi Kalau lubangnya. kalau kita main ke daerah Sumatera pasti banyak nemuin olahan yang mengandung santan. Nah, sama kayak hari ini saya sama Ibu lagi mau bikin olahan patin selimut pisang. Jadi nanti patinnya itu akan diselimuti pakai pisang. Nah, kayak gimana tuh? Ini saya juga baru pertama kali nyobain. Ada tetap ikuti jejak saya. Jejak petualang. Kayaknya enak ya, Bu. Bumbu-bumbu yang digunakan sama dengan membuat gulai, yaitu cabai, bawang, merica, dan kunyit. Kalau nggak buahnya, pasti daunnya yang dipakai. Tapi kali ini kita pakai buahnya dan juga bagian kulitnya. Tapi ada caranya, tekniknya supaya nanti ketika dimasak jadi cepat matang. Kulit bagian paling luarnya kita kelupas seperti ini, tapi jangan sampai hilang semua kulitnya. Jadi seperti ini, disisain tipis-tipis. Jenis pisangnya bisa apa saja, yang penting masih muda dan kecil seperti ini. Ini segini sudah cukup ya, Bu, ketebalannya? Udah bisa dimasukin ikan ya berarti? Oh iya, halus banget. Emang harus halus ya, Bu, kalau misalnya mau dimasukin ke sini? Biar terasa. Tahapan terakhir dari pembuatan patin selimut pisang. Ini kita masukin ikan patinnya seperti ini ke dalam pisang. Dan ini harus padat, karena kalau misalnya nanti dia jarang-jarang, hasilnya nggak bagus dan rasanya nggak enak, nggak menyatu. Udah mulai mengembang-ngembang. Dia nunggu 10 menit ya? Ya, paling lama 10 menit. Paling lama 10 menit. Nah, ini selanjutnya pisangnya sudah diisi dengan ikan patin, dikukus. Dikukusnya juga nggak terlalu lama, sekitar 10 menit. Ini sebenarnya fungsinya untuk ikannya merekat pada pisangnya. Jadi pada saat nanti dimasak, digulai, itu nggak akan lepas-lepas. Ya, benar. Matang belum? Wah, udah. Segini udah matang ya? Tidak menunggu waktu lama, akhirnya ini sudah bisa kita angkat. Selanjutnya akan kita campurkan dengan bumbu gulai. Wah, sepertinya enak banget. Ini kita angkat dulu berarti, Bu ya. Yuk, berdua. 1, 2, 3. Hai. Mirip dengan memasak gulai, kuah harus selalu diaduk supaya tidak pecah santan. Ini udah kental begini udah matang, Bu? Ini udah matang. Oh, udah. Lunak kan? Oh, dia kalau misalnya kulitnya udah gampang bisa dipotong, Itu udah matang deh. udah matang, udah bisa diangkat. Sudah. Aromanya enak banget, Bu. Kurang kerupuknya, Bu. Bener ya. Ini adalah waktu yang saya tunggu-tunggu untuk nyicipin patin selimut pisang. Ini enak banget, kelihatannya aja udah seperti opor. Aromanya udah wangi banget, ngebuat saya lapar. Mari kita makan dulu ya. Iya, ada serat-seratnya. Bisa juga dimakan. Cuma seratnya terasa. Rasa dari patin selimut pisangnya ini
Luar biasa enak. Kalau bahasa di sini sodap botol itu enak banget. Jadi ketika digigit pisangnya malah tidak terasa ada rasa pisang, malah lebih ke kentang, ada manisnya. Terus juga pas digigit di dalamnya ini kan ada ikan patinnya. Ini rasanya bersatu sekali seperti pisangnya. Enak, manis, gurih. Wah, enak banget. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Berada di Desa Girimulyo, hari ini saya mau panen salah satu komoditi terbesar yang ada di Lampung. Dan kalau di sini alat angkutnya masih sangat tradisional, kita menggunakan gerobak sapi. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Lampung dikenal sebagai penghasil lada hitam atau black pepper terbesar sejak zaman kolonial. Buah lada merupakan salah satu tanaman rempah paling tua, bernilai tinggi, dan populer di dunia. Ini kita udah sampai di pohon lada hitam. Iya. Jadi kali ini yang mau kita panen lada hitam, dan ini pohonnya. Jadi tingginya itu ini sekitar 7 meter kurang lebih, dan juga kata Bapak ada yang sampai tingginya 9 meter. Sebenarnya kedua jenis lada dihasilkan dari pohon yang sama, hanya saja waktu pemanenannya lah yang berbeda. Lada hitam dipanen saat buahnya masih berwarna hijau atau buah yang dipetik belum matang, sedangkan lada putih dihasilkan dari panen buah telah benar-benar matang. Buah lada yang telah matang ditandai dengan perubahan warna menjadi kekuningan. Nih, sebenarnya kalau kita lihat lebih dekat lagi, ngambil ladanya ini hampir mirip seperti ngambil kopi. Nih, jadi tangan kita tuh harus menghadap ke bawah seperti ini supaya nanti ketika dipetik, nah nggak rontok-rontok ke bawah, jadi tetap di tangan kita. Dan ini nggak ada pemilihan mana yang hijau, mana yang merah, semuanya diambil. Ini sudah terkumpul ladanya ke dalam karung, jadi satu karungnya ini bisa mencapai 20 kilo lebih apa ya? Ini saya sendirian aja nggak kuat tuh untuk. Nanti kita gotong ke gerobaknya bagaimana, Pak? Kita panggul. Dipanggul saja? Panggul. Dipanggul saja katanya. Saya bantu panggul berarti? Ya bisa. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ayo mari, Pak. Nah, salah satu masakan yang wajib ada lada hitamnya ini kita mau buat namanya gabing. Jadi tambahan pelengkapnya di sini juga ada umbut kelapa. Nah, ini umbut kelapanya memang sudah direbus untuk menghilangkan getah-getahnya supaya nanti ketika dimasak rasanya jauh lebih enak. Gabing atau kabing, gulai khas Lampung yang langka karena sulitnya untuk mendapatkan bahan baku utama makanan ini. Perlu umbut muda bakal daun kelapa untuk bisa menikmati kuliner Nusantara ini. Ini santan sudah dimasukkan, bumbu juga sudah masuk, tinggal nanti umbutnya. Nah, kenapa di sini bahan pelengkapnya pakai umbut? Karena memang dari zaman dulu banyaknya di sini itu pohon kelapa. Jadi yang dipakai umbut kelapa. Untuk menambah cita rasa pada kabing, bisa mencampurnya dengan daging segar dan jamur. Secara tekstur, umbut kelapa ini mirip dengan rebung bambu, sedikit keras tapi memiliki serat halus. Waktu yang ditunggu-tunggu sudah tiba, saatnya untuk mencicipi. Saya udah gak sabar karena aromanya udah wangi banget ya Bu ya.
olahan gabingnya ini luar biasa enak. Rasanya enak banget, ditambah pakai lontong sepertinya jauh lebih enak ya Bu ya. Tetap harus ada karbohidrat. Dan juga biasanya kalau untuk masyarakat di sini karena panen lada hanya 1 tahun sekali, jadi beruntungnya saya bisa nyobain makanan yang dicampur dengan lada hitam. Dan juga walaupun dari banyaknya hasil alam yang didapat sama masyarakat, tentunya semua bisa dimanfaatkan kalau kita bisa menjaga alam itu dengan baik. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang.